Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana beribadah yang benar dan bagaimana beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi sehingga ibadah salat yang dilakukan dinilai sah secara fikih. Di antara syaratnya adalah dilaksanakan dalam keadaan suci, baik itu suci dari najis maupun suci dari hadas. Kalau dalam istilah fikih diistilahkan dengan toharah. Insyaallah kajian kita malam hari ini akan membahas tentang toharah. Sebelumnya itu sesungguhnya toharah ini mempunyai beberapa tingkatan. Yang dibahas di dalam ilmu fikih hanyalah toharah pada tingkatan yang pertama. Tapi sesungguhnya ada 3 tingkatan di atasnya itu. Toharah pada tahap atau tingkat yang pertama, dan ini yang dibahas dalam ilmu fikih, yaitu sucinya tubuh kita, sucinya pakaian dan tempat yang ditempati untuk salat dari najis. Kemudian kalau untuk diri kita, selain suci dari najis juga suci dari hadas. Ini taharah dalam pengertian ulama fikih. Nah, taharah tingkat yang kedua yaitu sucinya anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Suci mata dari melihat yang diharamkan oleh Allah, suci lidah dari dusta, kata-kata kotor, kata-kata yang kasar, janji yang tidak dipenuhi, dan dosa-dosa lisan yang lainnya. Kemudian sucinya telinga kita dari mendengarkan ucapan yang mengumbar syahwat, kata-kata yang tidak senonoh, ucapan yang tidak manfaat. Kemudian suci tangan dari menyentuh apa yang tidak halal untuk disentuh. Lalu suci kaki dari melangkah ke tempat-tempat kemaksiatan. Suci perut
dari makanan dan minuman yang diharamkan. Taharat tingkat yang ketiga yaitu sucinya hati dari sifat-sifat yang tercela. Sucinya hati dari sifat takabbur, sifat membesarkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Lalu kemudian sebaliknya hati diisi dengan sifat tawadu. Sucinya hati dari sifat riya, melakukan kebaikan namun hanya karena ingin dipuji oleh manusia, lalu kita hiasi dengan keikhlasan. Sucinya hati dari sifat pendendam, sifat pemarah, kebencian, lalu kita isi dengan sifat pemaaf. Sucinya hati kita dari sifat kikir, lalu kita isi dengan kedermawanan. Sucinya hati kita dari sifat rakus, kita isi dengan sifat qanaah. Sucinya hati kita dari sifat suka berkeluh kesah, lalu kita isi dengan sifat ridha. Sucinya hati kita dari buruk sangka kepada sesama. Itu taharah level atau tahap yang ketiga. Lalu taharah tingkat yang keempat yaitu sucinya sir, ya, rahasia diri kita dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kajian kita ini adalah kajian fikih, sehingga yang akan kita bahas hanya level yang pertama saja, yaitu sucinya tubuh dari najis dan hadas, kemudian sucinya pakaian dan tempat kita salat dari najis. Apa bedanya najis dengan hadas itu? Ada beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama kita. Saya sampaikan pengertian yang mudah untuk dipahami. Najis itu adalah benda. Najis ini berupa benda yang apabila benda ini mengenai tubuh atau mengenai pakaian atau ada di tempat salat, maka benda itu wajib untuk dihilangkan lebih dahulu, dan yang terkena wajib untuk disucikan. Jadi najis itu dia berupa benda. Sementara hadas bukanlah benda. Hadas itu adalah keadaan. Kalau ada seseorang yang berada dalam keadaan yang dimaksud, maka dia tidak diperbolehkan untuk salat sampai ia mensucikan dirinya dari keadaan itu. Cara untuk mensucikan diri dari hadas tergantung jenis hadasnya. Kalau hadasnya hadas kecil, maka cukup dengan wudu. Tapi kalau hadasnya hadas besar, maka wajib dengan mandi. Jadi ada 3 hal di sini: najis, hadas kecil, kemudian hadas besar. Kita mulai dari najis dulu. Sekali lagi najis ini adalah benda, dia berupa benda. Yang apabila benda ini mengenai tubuh, mengenai pakaian, ya, ada di tempat salat, wajib dihilangkan. Ini penting sekali untuk dipahami perbedaannya, karena kadang-kadang ada yang sebetulnya hanya terkena najis, dia tidak berhadas, tapi ia malah kemudian berwudu, padahal tidak diwajibkan untuk berwudu. Cukup dia hilangkan najisnya. Misalnya ada seseorang Pak yang keluar dari rumah, jalan menuju ke masjid, lalu kemudian mohon maaf kakinya menginjak kotoran, misalnya menginjak tai ayam. Tai ayam itu benda, maka dia masuk dalam kategori najis. Maka yang dilakukan adalah cukup hilangkan kotoran itu dari kaki dan cuci kakinya. Sudah selesai urusannya, sudah bisa salat. Ya. Wudunya tidak batal, karena menginjak tai ayam itu tidak membuat seseorang itu bernajis, berhadas. Dia hanya terkena najis, maka najisnya yang dihilangkan. Lain ceritanya kalau misalnya mohon maaf ada yang kentut keluar angin, ya. Maka sekalipun tidak ada benda yang kelihatan, tapi dia sudah dalam keadaan berhadas, hadasnya kecil, maka wudunya batal. Yang wajib dia lakukan adalah berwudu sebelum salat. Tempat keluarnya angin itu tidak wajib untuk dicuci. Ini bedanya najis dengan hadas.
Jadi kalau najis, najisnya yang dihilangkan. Kalau orang berhadas ya wudu atau mandi tergantung jenis hadas. Nah, ada benda yang ulama sepakati statusnya sebagai najis. Ulama sepakat ini najis. Ada benda yang ulama beda pendapat, itu najis atau bukan. Yang disepakati statusnya sebagai najis yaitu bangkai. Jadi bangkai itu ulama sepakati statusnya sebagai najis. Yang dimaksud dengan bangkai yaitu hewan yang mati tanpa disembeli sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, kalau misalnya ada hewan yang mati tidak disembeli, atau disembeli tapi tidak sesuai tuntunan syariat, maka bangkai itu masuk dalam kategori najis. Rasulullah SAW mengecualikan dua jenis bangkai. Uhillat lana al-mayyitatani as-samak wal jarad. Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi keduanya ini bukan najis. Termasuk juga yang masuk dalam kategori yang ma'fu anhu, dimaafkan, yaitu bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Ya, misalnya binatang-binatang yang kecil Pak, mati, tidak disembeli, ya, tapi tidak ada darahnya yang mengalir, maka itu termasuk dalam kategori najis yang dimaafkan. Maka sekalipun kita menginjak, itu tidak wajib untuk dicuci kaki tersebut. Nah, kemudian yang kedua, darah. Ya, darah itu disepakati ulama kita sebagai najis. Jadi kalau ada pakaian yang terkena darah, maka darah yang melekat pada pakaian tersebut wajib untuk dihilangkan. Ada bagian tubuh yang berdarah, maka kita kena najis. Cuma ada yang diistilahkan dengan najis yang ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Kalau kadarnya, ukurannya sedikit. Ada orang yang salat, mohon maaf, kemudian dia pencet jerawatnya, keluar darah sedikit. Darah itu sebetulnya najis, tapi karena kadarnya yang sedikit, maka dia masuk dalam kategori najis yang ma'fu anhu, dimaafkan. Ada orang salah, tiba-tiba ada nyamuk, lalu dipukul nyamuk itu, keluar darah, terkena pakaian. Itu porsinya sangat sedikit, maka ini masuk dalam kategori najis yang ma'fu anhu. Tidak apa-apa, pakaian itu dipakai untuk salat. Kemudian yang berikutnya, apa yang keluar dari dua jalan. Jadi benda yang keluar dari dua jalan ini, depan belakang, itu adalah najis. Benda yang keluar, ya, kotoran keluar dari belakang, air kencing yang keluar dari depan, termasuk juga mazi, begitu juga wadi. Wadi itu sisa-sisa air kencing yang tidak tuntas keluarnya. Mazi itu cairan yang bening yang keluar biasanya karena ada hasrat seksual, atau misalnya mohon maaf anak-anak muda yang berfantasi seksual, keluarlah cairan yang bening, itu najis. Maka jika celananya terkena dengan cairan seperti itu, celana itu tidak bisa dipakai untuk salat, karena itu adalah celana yang bernajis. Yang beda pendapat ulama kita yaitu air mani. Apakah dia masuk dalam kategori najis atau bukan? Sebagian ulama memasukkan dalam kategori najis, ada juga ulama kita yang tidak memasukkannya dalam kategori najis. Saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama yang tidak memasukkan mani itu dalam kategori najis. Karena kalau mani itu najis, seperti kita ini manusia tercipta dari najis. Dan Aisyah bercerita bahwa beliau biasa menjemur pakaian Nabi, dan apabila di pakaian itu ada air mani yang mengering, maka Aisyah cuma mengerik-ngeriknya saja. Itu dipahami oleh ulama kita, berarti bukan najis. Jadi kalau ada sarung terkena air mani misalnya, maka sarung itu bisa dipakai untuk salat. Bagi ulama kita yang berpendapat itu bukan najis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, kotoran binatang yang dagingnya tidak bisa dikonsumsi, itu ulama sepakati najis. Misalnya babi,
Babi ini kan haram dikonsumsi. Maka kotorannya disepakati ulama kita sebagai najis. Yang beda pendapat ulama kita, kotoran binatang yang dagingnya bisa dikonsumsi. Ya, katakanlah misalnya kalau di fikih-fikih literatur berbahasa Arab yang dijadikan contoh misalnya air kencing unta. Kan ini unta Pak bisa dimakan. Beda tadi dengan babi itu. Unta ini bisa dimakan. Bagaimana dengan kotorannya? Najis atau bukan? Sebagian ulama kita berpendapat bukan najis, seperti dalam mazhab Hanafi. Ya. Mereka beralasan kepada hadis Nabi SAW yang menceritakan bahwa ada sekelompok orang datang ke Nabi minta untuk diobati. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk meminum air susu unta dan air kencing unta. Kalau air kencingnya diminum, berarti air kencing unta itu bukan najis. Itu pemahaman sebagian ulama. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian yang umum kita ikuti di Indonesia, ya, kotoran binatang itu sekalipun dagingnya bisa dikonsumsi, itu tetap masuk dalam kategori najis. Ayam tadi, ayam bisa dimakan Pak, tapi kotorannya tetap najis. Kambing bisa dimakan, tapi kotorannya tetap najis. Pendapat ini lebih hati-hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih banyak benda-benda yang lain yang masukkan ke najis. Penting juga dipahami dalam mazhab Syafi'i bahwa najis itu dikategorikan, diklasifikasi menjadi 3 bagian. Ada yang diistilahkan dengan najis yang muhaffafah yang ringan, ada najis yang mughallazah yang berat, dan ada najis yang mutawassithah yang sedang. Najis yang muhaffafah yang ringan yaitu air kencing bayi yang belum mengkonsumsi kecuali air susu ibunya. Nah, ini najis yang ringan, tidak usah dibasuh, cukup diperciki dengan air saja. Nabi pernah menggendong bayi seorang sahabat, lalu bayi itu kencing mengenai pakaian Nabi. Nabi tidak buka pakaian, tapi diperciki saja. Nah, kemudian najis yang berat seperti air liur anjing. Di hadis disebutkan idza syaribal qalbu ina ahadikum, kalau ada seekor anjing yang menjilati bejana salah seorang di antara kalian, tumpahkan airnya dan wadah itu cuci 7 kali. Ya. Ulahunna biturab, salah satu dari 7 itu dicampur dengan tanah. Nah, dicuci 7 kali, salah satu yang campur tanah. Berarti ini najisnya berat, najis mughallaz. Nah, di antara itu najis yang mutawassithah, najis yang pertengahan. Yang untuk mensucikan benda yang terkena cukup dengan hilangkan zat benda itu, kemudian hilangkan 3 sifatnya, warnanya, baunya, dan rasanya. Itu tentang najis. Kita masuk tentang hadas. Hadas sekali lagi 2 macam, hadas kecil dan hadas yang besar. Hadas kecil mewajibkan untuk wudhu. Apa yang membuat seseorang itu kemudian dia wajib untuk berwudu atau wudunya menjadi batal sehingga wajib dia ulangi? Yang pertama yaitu tidur yang nyenyak yang menghilangkan kesadaran dengan posisi duduk yang tidak stabil. Kalau ada seseorang yang duduknya tidak stabil, dia tertidur, maka wudunya batal. Tapi kalau duduknya stabil, meskipun dia tertidur, wudunya tidak batal. Sahabat bercerita, dulu kami di masa Nabi biasa selesai salat maghrib seperti ini Pak, menunggu waktu isya sambil duduk-duduk di masjid. Dan sebagian di antara kami ada yang tidur dan kepalanya itu seperti burung yang mematu, itu jatuh di bawah. Berarti nyenyak tidurnya ini. Bahkan di sebagian riwayat disebut terdengar suara dengkurannya, nyenyak Pak tidurnya. Tapi begitu masuk waktu isya, mereka langsung berdiri salat isya tanpa wudu. Itu kalau posisi duduk stabil. Tapi kalau sudah bersandar Pak, duduknya tidak stabil. Kan sering Pak ya, kalau khatib baca khutbah Jumat, ada jamaah yang tertidur. Begitu khatibnya mengucapkan innallaha ya'muru bil adli, langsung terbangun. Salat Jumat langsung ikut salat Jumat. Ya kalau duduknya stabil, wudunya enggak. Yang kedua, keluarnya sesuatu dari 2 jalan kecuali air mani. Kalau yang keluar
berupa benda itu najis, tapi keadaan orang yang mengalami itu dia dalam keadaan berhadas. Ya, dia dalam keadaan berhadas. Ada yang buang air kecil, air kencing yang keluar itu najis, Pak. Tapi sekalipun sudah istinja, sudah dibersihkan tempat keluarnya air kencing tadi, dia tidak boleh langsung salat karena dia sudah dalam keadaan berhadas, wajib dia wudu. Itu disepakati ulama kita. Yang beda pendapat ulama yaitu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Apakah ini menyebabkan hadas kecil atau tidak? Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak. Ya. Ada yang berpendapat ya berhadas. Yang mengatakan berhadas karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi mammassa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya hendaklah ia berwudu. Nah, itu dia disebutkan. Siapa yang menyentuh zakar ini secara langsung maksudnya hendaklah ia berwudu. Bagi ulama kita yang mengatakan tidak wajib berwudu karena ada yang menanyakan itu ke Nabi. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, kalau misalnya kita menyentuh kemaluan apa wajib wudu? Nabi menjawab, innama hiya bad'atum minka. Itu cuma sepotong daging dari dirimu. Apa maksudnya Pak sepotong daging? Kalau ada yang menyentuh daging di pipinya, kan tidak batal wudunya Pak ya, sentuh daging pipi. Ada yang menyentuh daging di lengannya, tidak batal wudunya. Ada yang menyentuh daging di pahanya, tidak batal wudunya. Mengapa kalau daging itu yang disentuh wudunya batal? Nah sama-sama daging. Kira-kira seperti itu Pak, dipahami? Jawaban Nabi itu sepotong daging dari dirimu. Nah, ada pendapat yang ketiga, saya pribadi cenderung pada pendapat yang ketiga ini, yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis tidak membatalkan wudu apabila perasaan kita ketika menyentuhnya sama rasanya dengan menyentuh daging-daging yang lain. Kan kalau kita sentuh daging pipi tidak ada rasa-rasa khususnya nih Pak. Sentuh daging paha tidak ada rasa khususnya. Kalau daging itu yang disentuh tidak ada rasa khususnya juga ya tidak batal. Tapi kalau beda rasanya, begitu disentuh, apa lain-lain kurang saya ini. Ada perasaan nikmat dirasakan, itu batal wudunya. Itu pendapat yang ketiga Pak, pertengahan. Terus yang keempat, ini juga beda pendapat ulama. Jadi dua tadi sepakati, ini dua beda. Yaitu bersentuhan laki-laki dan perempuan. Ya. Sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang tidak haram untuk dinikahi. Ya. Kalau yang mahram, ya sepakat ulama tidak batal wudu. Yang haram dinikahi. Ada laki-laki menyentuh ibunya, menyentuh saudara perempuannya, menyentuh anak perempuannya. Sepakat ulama itu tidak batal. Tapi kalau menyentuh perempuan yang bukan mahram, yang tidak haram dinikahi, batal wudu atau tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, batal wudunya, termasuk suami istri. Kenapa batal suami istri? Suami istri itu bukan mahram Pak. Yang mahram itu yang haram dinikahi. Ini suami istri sudah menikah ini, berarti bukan mahram. Beda dengan ibu. Kalau ibu itu begitu ada perempuan melahirkan anak laki-laki, hari itu juga perempuan itu jadi ibu baginya sampai mati tetap ibunya. Istri kita Pak melahirkan seorang anak perempuan, hari itu juga anak perempuan itu jadi anak kita. Sampai kita mati atau anak itu mati, jadi anak kita terus. Tapi kalau istri Pak, kan awalnya bukan istri nih. Awalnya bukan istri. Besar menikah jadi istri dan tidak ada jaminan jadi istri terus. Jadi dalam mazhab Syafi'i, suami istri bersentuhan itu batal wudunya. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafiyah tidak batal. Bahkan sekalipun yang bukan mahram, bahkan meskipun ada syahwat. Laki-laki dia sentuh perempuan pakai syahwat, tidak batal wudunya itu. Masalah dosa ya dosa. Tapi tidak membatalkan wudu. Karena yang membuat wudu itu batal bukan dosa. Yang membuat wudu itu batal hadas. Contoh Pak. Kalau ada orang, mohon maaf, ada yang kentut, berdosa tidak kalau ada orang kentut?
Tidak. Tapi wudunya batal tidak? Nah, batal, berarti bukan dosa yang membuat batal wudu. Ada orang yang berdusta. Dia berdosa tidak kalau berdusta? Berdosa. Tapi apakah batal wudunya? Tidak batal secara fikih. Jadi bukan dosa yang membuat batal wudu, hadas. Ya, kalau ada laki-laki dia sentuh-sentuh perempuan pakai syahwat, ya berdosa, tapi tidak batal wudunya dalam mazhab Hanafiyah. Saya pribadi cenderung pendapat yang pertengahan, Malikiyah dan Hanabilah, yang mengatakan menyentuh perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudu jika tidak disertai syahwat. Namun jika disertai syahwat maka batal wudunya. Salaman biasa saja, tidak ada syahwat, tidak batal. Tapi kalau sudah ada syahwat, batal. Atau awalnya tidak bersyahwat ini Pak, tapi lama-lama bersentuhan terus lama-lama muncul syahwat, batal wudunya. Itu hadas kecil. Kemudian hadas besar, apa yang membuat seseorang berhadas besar? Yang pertama keluarnya air mani, baik sadar, keluar dalam keadaan sadar atau karena mimpi. Baik karena berhubungan suami istri atau mohon maaf karena dikeluarkan sendiri, dia berhadas besar, wajib untuk mandi. Yang kedua, iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat yang disunnat. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila dua alat yang disunnat itu ketemu, wajiblah mandi. Nazala am lam yanzil, ada yang keluar atau tidak ada yang keluar. Apa maksudnya? Ada atau tidak ada yang keluar? Mohon maaf. Misalnya ada suami istri melakukan hubungan seksual, baru mulai Pak, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, Assalamualaikum. Tidak dipeduli, tambah keras ketukannya, Assalamualaikum. Akhirnya dihentikan Pak. Sudah ketemu tapi belum ada yang keluar, tetap wajib untuk mandi. Kemudian yang berikutnya, perempuan selesai dari haid, selesai dari nifas, maka dia wajib untuk mandi. Ya. Kemudian ada namanya mandi wilada, habis melahirkan. Meskipun tidak ada darahnya. Apakah ada seperti itu ya? Di fikih disebut ada. Seandainya ada perempuan melahirkan tidak ada darah yang keluar misalnya, tetap dia wajib untuk mandi. Kalau ada darah yang keluar maka dia wajib mandi setelah darah itu berhenti keluar atau berhenti nifasnya. Lalu orang kafir yang masuk Islam, ya, wajib mandi. Tambah satu lagi tapi tidak mandi sendiri, dimandikan. Orang Islam yang meninggal dalam keadaan normal. Dan yang meninggal pada dia wajib untuk dimandikan. Lalu bagaimana cara berwudu dan cara mandi itu? Insyaallah kita bahas pertemuan yang berikutnya. Saya ingin berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, tentu ya sesuai dengan pengetahuan yang dititipkan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Ada mungkin Pak Ibu yang mau disampaikan? Saya persilakan. Ibu-ibu ada? Nah, siapakah yang tadi cari? Tidak ada, saya lanjutkan. Ada Pak? Oh, silakan Pak. Tabih, beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya, terus menerus ya.
kemudian juga ketika dalam posisi rukuk rasanya cium maka keduanya itu dalam kondisi hadas harus Siap. Yang kedua yang di bagian belakang itu kadang-kadang juga terasa ada semacam yang dua Iya. Ragu-ragu. Iya. Tapi rasanya di dalam belum keluar. Baik. Oke, siap. Itu yang pertama. Jadi ada beberapa keadaan itu yang hukum atau tindakan yang diambil itu kurang lebih sama. Yang pertama yaitu seseorang yang tidak bisa lagi mengontrol air kencingnya, air seninya. Jadi hampir setiap saat ada yang keluar menetes seperti yang ditanyakan tadi. Atau yang kedua yang susah untuk mengontrol, mohon maaf, kentutnya. Sedikit kentut lagi, susah untuk dikontrol, susah dikendalikan. Atau perempuan yang mengalami istihadah, darah penyakit. Ya. Karena kalau darah istihadah Bu itu tetap wajib salat. Makanya penting sekali membedakan antara darah haid dan darah istihadah, dan itu ada rumusnya tersendiri. Ya. Untuk tiga kasus ini tetap diwajibkan untuk salat meskipun ada yang keluar. Air kencing ada yang keluar, kentut tetap ada yang keluar, darah istihadah keluar, tetap wajib untuk salat. Namun ketentuan-ketentuannya adalah satu, berwudu baru dilakukan ketika sudah masuk waktu. Misalnya jangan dulu wudu sekarang Pak kalau mau salat isya karena belum masuk waktu isya. Jadi beda kan kalau orang normal dia mau wudu sekarang tidak ada masalah Pak, wudu untuk salat isya. Tapi kalau misalnya selalu ada yang keluar, jangan dulu wudu sekarang karena masih akan ada yang keluar itu sampai masuk waktu isya. Jadi itu yang pertama, wudu baru dilakukan kalau waktu salat itu sudah masuk. Kemudian satu wudu hanya berlaku untuk satu salat wajib. Jadi tidak boleh Pak dipakai wudu untuk maghrib tadi, dipakai lagi untuk isya, karena selalu ada yang keluar ini dalam rentan waktu itu. Jadi satu wudu hanya untuk satu salat wajib. Kalau salat sunnah tidak ada masalah. Ya, kita sudah wudu salat isya, terus ada yang menetes, susah dikontrol ini, kita salat sunnah ba'diyah tidak ada masalah. Nah, kemudian yang ketiga aturannya, sebelum berwudu dibersihkan dulu tempat keluarnya itu. Sebelum wudu. Ya, kalau air kencing ya dibersihkan tempat keluarnya itu. Kalau ibu-ibu yang istihadah dibersihkan tempat keluarnya. Lalu pakailah apa dia namanya itu ya. Kayak kalau perempuan ya pembalut ya. Anak kecil ya popo ya, pampers itu merek itu Pak. Nanti marah yang punya merek yang lain, yang bukan pampers mereknya. Ada memoko macam-macam kan. Ya pokoknya itulah pembalut Pak. Untuk menghalangi terkenanya pakaian luar itu oleh najis tersebut secara langsung. Nah, jadi tetap wajib untuk salat. Meskipun kita sementara salat ada yang keluar, itu salatnya tetap sah. Karena ini sudah merupakan satu penyakit yang tidak bisa lagi dikontrol, tidak bisa dikendalikan. Tapi ini hanya berlaku bagi yang mengalami penyakit Pak ya. Kalau yang normal-normal jangan Pak. Satu. Yang kedua, Nabi sampaikan, apabila ada salah seorang di antara kalian duduk di masjid seperti kita duduk-duduk ini, terus dia ragu, saya ini kentut atau tidak ini, ragu-ragu Pak, kayak ada di dalam tubuh. Kata Nabi, tidak usah berwudu kecuali hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Jadi kalau kita ragu-ragu Pak, saya kentut atau tidak ini, tidak wajib wudu kecuali kalau terdengar suaranya terdengar, wajib wudu. Baunya tercium, wajib wudu. Yang dimaksud di hadis ini bukan berarti harus benar-benar terdengar suara atau harus benar-benar tercium bau.
Tapi maksudnya adalah sampai yakin. Sampai yakin. Karena kalau suara sudah terdengar tidak mungkin ragu-ragu lagi. Kentut tadi ini, sudah kedengaran suaranya, masa masih ragu-ragu? Ya. Sudah dicium baunya, kentut kah? Nah sudah baunya sudah tercium. Sekali lagi bukan berarti harus terdengar suara atau tercium bau. Kan bisa saja Pak, lagi influenza atau pakai masker tidak tercium lah. Atau bunyi-bunyi, ada bunyi yang lebih keras daripada bunyi kentut itu, akhirnya tidak terdengar. Tapi kita sudah yakin. Intinya di situ adalah keyakinan. Nah, ada kaidah fikihnya Pak dari sekian banyak hadis itu. Kaidahnya begini, al-yaqinu la yuzalu illa bil yakin. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan juga. Bahasa lainnya, al-yaqinu la yuzalu bisakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan syak, dengan keraguan. Kan sudah, kita ini sudah yakin punya wudu Pak ini. Tadi kan sudah salat maghrib, berarti yakin punya wudu. Itu keyakinan tidak bisa hilang hanya karena ragu-ragu. Tidak kentut ya ini. Keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Keyakinan kita sudah wudu hanya bisa hilang kalau datang keyakinan baru. Oh batal wuduku. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, wuduku batal atau tidak? Tidak wajib wudu. Tapi kalau pertanyaannya, sudahkah tadi wudu ini atau belum? Wajib wudu itu Pak. Coba ya dibedakan ini. Kalau pertanyaannya seperti ini, saya sudah wudu atau belum? Wajib wudu. Tapi kalau pertanyaannya batal wuduku atau tidak ini, itu tidak wajib untuk berwudu. Jadi yang dipakai hukum asal yang diyakini, tidak berubah kecuali datang keyakinan baru. Ini kaidah bisa diterapkan dalam banyak persoalan. Contoh biasa ada yang bertanya, Ustaz, bisakah itu dipakai pakaian, terutama pakaian dalam, yang kita sudah pakai masuk di toilet? Ragu-ragu jangan sampai terkena. Nah coba, sebelum kita masuk ke toilet, yakin tidak pakaiannya suci? Yakin. Begitu kita masuk ke toilet lalu keluar menjadi ragu. Keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Keyakinan baru bisa hilang, berubah kalau datang keyakinan baru. Sebelum masuk ke toilet kita yakin pakaiannya suci. Begitu masuk ke toilet kita buang air kecil, terkena pakaian itu oleh najis, maka kita yakin pakaian itu sudah tidak suci lagi. Tapi kalau hanya ragu-ragu, tidak kena aja kira-kira tadi ini, nah keraguan tidak menghilangkan keyakinan. Itu kalau bicara fikih. Fikih itu sah tidak sah, sah tidak pakaian seperti dipakai, jawabannya sah. Tapi kalau kita bicara adab, baiknya bagaimana? Kalau ada pakaian yang lain, ganti pakaiannya. Al-khuruju anil khilafi aula. Keluar dari perbedaan pendapat itu jauh lebih baik. Mungkin itu Pak, dua pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. ini pada saat kita sholat, pada saat sholat berjamaah, Oh iya. ini apa sah? Kita berdoa bisa berdua. Pada saat kita berdua, mohon keluarkan. Dan kita yakin itu mahal. Kita yakin bahwa itu harus berdua. Jika tidak bagaimana? Iya. Dibatalkan, apalagi dibatalkan kita salat, ambil dulu, baru ikut kembali, cuma kita tak berat. Orang satu kita, atau apa? Tetap kita lakukan sah, tapi sudah tahu bahwa sah kita ini sebagai adat ketimuran. Tetap lanjut, nanti selesai salat jamaah kita dulu salat ulang. Baik. Jadi syarat sahnya salat kita sudah bahas yang lalu dan saya tegaskan tadi di awal, yaitu dilakukan dalam keadaan suci dari najis dan suci dari hadas.
maka tidak boleh melaksanakan salat dalam keadaan berhadas. Awalnya kita suci Pak, sementara salat berhadas, tidak boleh salat itu dilanjutkan. Begitu kita berhadas, salat itu wajib dihentikan. Kalau ada yang tetap melanjutkan salatnya padahal dia dalam keadaan berhadas, maka ia telah melakukan satu dosa. Jadi tidak boleh Pak dilanjutkan itu. Jangan misalnya karena malu, katakanlah imam, saya imam Pak, terus saya kentut ini, wah malu-malu Pak ini, biar deh, kulanjutkan saja salatku, tidak ada dia dengar, tidak boleh. Atau kita makmum, kalau saya keluar, saya pertanyakan lagi orang kenapa keluar ini. Begitu kita berhadas, salat langsung dihentikan seketika itu juga. Bisa di tengah-tengah saf, ya tidak ada masalah. Bisa saja kita tunggu begitu mereka sujud, ya sudah kita keluar Pak, loncat-loncat itu. Tidak berdosa itu melewati orang seperti itu. Kalau imam sudah ada sutranya, maka itu menjadi sutra bagi semua makmumnya, menjadi pembatas bagi semua makmum. Jadi langsung kita keluar. Kalau tidak bisa keluar di sela-sela ketika berdiri, tunggu saja sujud, kita keluar dari jamaah itu. Usahakan kita bisa masuk kembali, mengulangi salat dari awal, ya, rakaat berapapun yang kita dapati bersama dengan imam. Begitu juga kalau imam yang mengalami, begitu dia mengalami hadas itu langsung seketika itu juga salatnya dihentikan. Ya, dia menyentuh satu orang yang di dekatnya untuk menggantikan dia sebagai imam. Yang masalah kalau itu terjadi sementara sujud. Kalau berdiri kan jelas kelihatan ini. Sentuh saja makmum satu diganti jelas. Tapi kalau sujud, gimana ini caranya? Kalau dia langsung keluar, makmumnya tidak tahu. Kenapa ini imam tidak ada takbir-takbirnya, tidak bangun-bangun dari sujud? Ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Tidak boleh juga, misalnya dia lanjutkan dulu, saya berdiri saja lah dulu, Allahu Akbar. Tidak boleh. Begitu berhadas, dihentikan. Jadi apa yang dia lakukan? Pada saat dia berhadas, dalam keadaan dia sujud, dia langsung menyentuh satu orang makmum yang di dekatnya itu. Makmum ketika makanya yang dekat-dekat imam yang paham-paham fikih juga Pak. Jangan sampai dia disentuh. Kenapa imam sentuh saya ini? Oh, imam sentuh pada saat sujud Pak, itu artinya dia sudah berhadas. Maka langsung diambil alih, tapi jangan dulu maju ke depan, diambil alih dulu apa-apanya. Kan sementara sujud ini Pak. Jadi seketika itu juga dia yang takbir, bukan lagi imam. Makmum yang disentuh tadi itu dia yang takbir, Allahu Akbar. Semua berdiri. Setelah itu barulah dia maju menggantikan imam. Jadi imam atau makmum begitu dia berhadas dalam salat, langsung dia hentikan salatnya dan ia keluar dari masjid berwudu, setelah itu masuk lagi kembali. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terakhir nih, ya terakhir Ibu silakan Ibu. Waalaikumsalam. Hah? Tidur? Tertidur? Iya. Apakah misalnya itu tidak akan atau yang sama standar? Baik. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertidurnya di dalam salat atau di luar salat ini Bu? Di luar salat ya. Beda nanti penjelasan ulama itu Pak. Ya. Kalau misalnya tidurnya di luar salat, asalkan posisi duduknya stabil, itu wudu tidak batal. Kalau posisi duduknya stabil. Tapi kalau posisi duduknya tidak stabil, kalau ada yang bersandar-sandar begitu Pak, bersandar-sandar tidur, batal wuduknya itu. Kalau dia tertidur. Tapi kalau duduknya stabil, biasa ada khatib baca khutbah, kita duduk tidur Pak itu. Nanti mau khutbah mau selesai perlu kita terbangun, itu wuduknya tidak batal. Itu di luar salat. Tapi kalau di dalam salat biasa juga Pak, itu ada orang dalam salat kayak tertidur, nanti kayak mau jatuh baru sadar lagi. Itu salatnya tidak batal, tetap dilanjutkan saja. Ya, masalah pahala pasti kurang pahalanya, tapi ini kita bahas fikih, sah tidak sah, salatnya tetap sah.
Jadi ukurannya tidur itu Bu yang membuat batal salatnya, hilang kesadaran dan posisi duduknya tidak stabil, tidak menetap, maka wudhunya batal. Itu Bu ya. Baik, saya kira mungkin itu Pak Ibu untuk malam ini. Masih ada? Silakan. Dia termasuk najis yang ma'fu anhu, najis yang dimaafkan, karena kecil sekali, ukurannya sedikit. Dia termasuk najis yang dimaafkan. Jadi kalaupun kita kena kepala Pak ini, tercicak ini kena, itu salatnya tetap dilanjutkan dan tetap sah. Kalau ada di depan, tapi jangan juga kalau udah di depan dimaafkan ini, tidak apa-apa diletakkan tadi, jangan juga, ditiup saja Pak, supaya menghilang. Tapi kalau kena pakaian, kena badan bahkan, itu tetap salatnya sah. Dia masuk dalam kategori maaf. Sama tadi saya contohkan darah itu. Nah, ada orang jerawat, dia pencet jerawatnya dalam salat, keluar darahnya. Itu najis. Najis sebetulnya najis, tapi najis yang ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Barangkali itu. Allah SWT. Mungkin demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.